Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat sebaik-baik perlindungan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas aplikasi FPB, kali ini kita akan membahas aplikasi KPK. Nah, kira-kira KPK digunakan untuk apa ya? Selain digunakan dalam soal cerita, yaitu kapan dua hal yang berbeda waktu dapat dilakukan secara berbarengan atau dalam satu waktu. Ternyata KPK juga dapat digunakan untuk menyamakan penyebut pecahan. Sekali lagi Bu Kia ingatkan, kalau kalian lupa mengenai bab pecahan, kalian bisa mereview kembali bab tersebut. Videonya ada di channel ini, link ada di description box. Silakan dicek. Oke anak-anak, kita mulai ke intinya ya. Menyamakan penyebut pecahan. Kenapa sih ada kalimat tersebut? Jadi, kalau kita mempelajari pecahan, berdasarkan penyebutnya itu dibagi menjadi dua. Ada pecahan yang penyebutnya sudah sejenis, ada pecahan yang penyebutnya belum sejenis atau tidak sejenis. Pecahan yang penyebutnya sejenis itu kayak gimana, Bu? Contoh, 6/5 dengan 10/5. Itu penyebutnya sejenis. Apa? Penyebutnya adalah 5. Nah, kalau yang modelnya seperti ini, kalian bisa langsung mengurangi atau menambah pecahan tersebut tanpa harus disamakan dulu penyebutnya. Kenapa? Karena sudah sama. Sedangkan tipe berikutnya yaitu pecahan dengan penyebut tidak sejenis, contohnya adalah seperti ini. 9/7 dan 5/11. Di sini ada dua penyebut yaitu 7 dan 11. Kalau kalian menemukan pecahan dengan tipe seperti ini, maka kalian tidak boleh langsung melakukan penambahan atau pengurangan. Kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya yaitu dengan mencari KPK kedua penyebut tersebut. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, carilah KPK dari penyebut pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan. Kedua, KPK yang diperoleh akan menjadi penyebut masing-masing pecahan. Jadi penyebutnya akan sama. Yang ketiga, bagi KPK dengan penyebut sebelumnya. Kemudian dikali dengan masing-masing pembilangnya. Setelah itu, kalian bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan tergantung dengan soal yang diminta. Ibu kasih contoh ya. Tentukan penjumlahan dari pecahan 6/15 ditambah 3/12. Caranya yaitu kalian harus menemukan KPK antara 15 dan 12. Seperti biasa, kalian harus menggunakan pohon faktor. Kalau pakai cara biasa boleh nggak, Bu? Boleh, tapi akan jauh lebih cepat menggunakan pohon faktor. Jadi, Ibu tidak menyarankan kalian menggunakan cara biasa. Mari kita kerjakan. Pohon faktor 15 berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Udah sampai situ. Maka faktorisasi primanya adalah 3 dikali 5. Sekarang pohon faktor 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Udah selesai, maka faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Ingat, KPK dapat ditentukan dari perkalian semua faktor yang ada. Jika ada faktor yang sama, maka pilihlah yang pangkatnya terbesar. Coba sebutkan angka yang termasuk faktor ada apa aja? Angka 2, 3, dan 5. Maka ketiga bilangan ini harus kita masukkan. Karena 3 itu pangkatnya sama, maka langsung aja dimasukkan. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, sama dengan 60. Kemudian KPK akan dibagi dengan penyebut sebelumnya. Lalu hasilnya dikali dengan pembilang.
60 dibagi 15 hasilnya 4, kemudian dikali dengan pembilangnya yaitu 6. 60 dibagi 12 hasilnya 5, kemudian 5 akan dikali dengan pembilangnya yaitu 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengolah bagian atasnya atau bagian pembilangnya. 4 dikali 6 sama dengan 24, dan 5 kali 3 sama dengan 15. Terakhir, kita tinggal jumlahkan saja. 24 per 60 ditambah 15 per 60, hasilnya sama dengan 39 per 60. Mudah bukan? Contoh kedua. Berapakah hasil dari penjumlahan 16 per 24 ditambah 12 per 25? Caranya sama anak-anak. Pertama kita cari dulu KPK-nya menggunakan pohon faktor. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang pohon faktor 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Udah selesai sampai di situ. Maka faktorisasi primanya adalah 5 dikali 5. Atau 5 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 600. Kemudian 600 ini akan dibagi dengan masing-masing penyebut sebelumnya, yaitu 24 dan 25. 600 dibagi 24 hasilnya 25, kemudian 25 dikali 16 hasilnya 400. Lanjut, 600 dibagi 25 hasilnya 24, 24 dikali 12 hasilnya 288. Sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Yang dijumlahkan bagian pembilangnya saja ya, atau bagian atasnya. Sementara bagian penyebut tidak boleh dijumlahkan. 400 per 600 ditambah 288 per 600, hasilnya sama dengan 688 per 600. Kalian boleh menuliskannya seperti itu, atau langsung aja 400 ditambah 288 per 600, hasilnya sama dengan 688 per 600. Itu sama saja. Contoh soal ketiga. Kali ini yang berbentuk pengurangan ya. Tentukan hasil dari pengurangan pecahan 13 per 18 dikurangi dengan 8 per 12. Langsung aja kita bikin pohon faktornya. Pohon faktor 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang pohon faktor 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Udah selesai sampai di sini? Maka faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 4 dikali 9, sama dengan 36. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Selanjutnya, 36 dibagi 18 sama dengan 2. 2 dikali 13 sama dengan 26. Jadinya 26 per 36. Kita ke sebelah. 36 dibagi 12 sama dengan 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadinya 24 per 36. Nah, sekarang tinggal kita kurangi aja. 26 dikurangi 24 per 36. Hasilnya sama dengan 2 per 36. Apakah hasilnya masih bisa disederhanakan, Bu? Tentu saja bisa, tapi kalian harus mencari FPB-nya terlebih dahulu. Caranya sama seperti di bab sebelumnya, tapi Ibu cukupkan sampai 2 per 36 aja. Masya Allah, gampang banget ya bab ini. Agar kalian jauh lebih mahir, jauh lebih paham, kalian harus banyak-banyak latihan dan ditambah kecepatan waktunya dalam mengerjakan, berlatih dengan angka yang jauh lebih besar, dan perbanyak doa. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau ada kekurangan, Ibu mohon maaf.
Kalau kalian ada pertanyaan, silakan langsung komen di bawah atau DM. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your all social media. Thanks for watching.